Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Rohani dari kelas PAI 1A akan menjelaskan tentang komponen-komponen dasar pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan hal yang paling urgen dalam kehidupan manusia. Pendidikan dari era dulu sampai hingga kini tetap merupakan hal yang diprioritaskan melebihi hal yang lain. Tak berbeda juga dengan pendidikan Islam. Islam telah memerintahkan manusia, utamanya kaum muslimin, untuk mencari ilmu mulai dari dibuai hingga liang lahat. Maka dari itu, pendidikan merupakan hal yang urgen dalam Islam, di mana Rasulullah SAW hidup berpendidikan. Pendidikan merupakan hal yang utama yang harus diprioritaskan oleh setiap kaum muslimin. Pendidikan Islam pun mempunyai bagian atau komponen yang berkait satu sama lain. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang komponen dasar pendidikan Islam. Pengertian dasar adalah pangkal tolak suatu aktivitas dari dalam menetapkan suatu aktivitas manusia selalu berpedoman kepada pandangan hidup dan hukum-hukum dasar yang dianutnya. Karena hal ini yang akan menjadi pegangan dasar di dalam kehidupannya. Pada pandangan hidup dan dasar yang dianut manusia berbeda, maka berbeda jugalah dasar dan tujuan aktivitasnya. Dan dasar juga adalah landasan untuk berdirinya suatu fungsi. Dasar adalah memberikan arahan kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu, dan sistem setiap bangsa itu berbeda karena mereka mempunyai filsafat hidup yang berbeda. Di sini jenis dasar ada 3. Yang pertama yaitu dasar pokok, yang kedua dasar tambahan, dan yang ketiga adalah dasar operasional pendidikan Islam. Yang pertama yaitu dasar pokok yang terbagi menjadi 2. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada hati Rasulullah SAW sebagai anak Abdullah dengan lafaz bahasa Arab dan makna hakiki untuk menjadi hujah bagi Rasulullah atas kerasulannya dan menjadi pedoman bagi manusia. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena sunnah menjadi sumber utama pendidikan Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Muhammad sebagai teladan bagi umatnya. Yang kedua yaitu dasar tambahan, yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan sikap para sahabat. Yang kedua ijtihad, yang ketiga kemanfaatan umat, yang keempat yaitu uruf, yaitu nilai-nilai adat istiadat masyarakat. Dan yang ketiga adalah dasar operasional pendidikan Islam yang terbagi menjadi 5. Yang pertama dasar historis, yang kedua dasar sosial, yang ketiga dasar ekonomi, yang keempat dasar politik, dan yang kelima dasar psikologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.